عقدته وليس على التمسك بكتاب الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالته ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العباد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi. Thumma ila sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa min ma'asir rijli, masih membahas tentang maksiat kaki. At-tabakhtur fil masyi, yaitu sombong dalam berjalan. Kata mayuli au takhrikil yadain ala ghairi hayati al mu'tadilatin au nahwi dzalik, seperti berlenggok-lenggok atau menggerakkan kedua tangannya dengan gaya tidak menuruti tingkah yang normal atau semacamnya. Jalannya tenteng. Jalannya nggak kayak orang sengaja. Itu kalau begini orang biasa memang ada orang begini jalannya memang. Tapi kalau begini nggak ada orang begini. Lo kakinya sakit. Bisulan lo gitu. Ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi memberikan pertanyaan kepada sahabatnya, siapa yang akan memberikan hak pada pedang ini? Sahabat nanya, saya. Enggak, saya ya Rasulullah. Ada sahabat yang nanya, emangnya haknya pedang itu apa ya Nabi? Wah, ini ya untuk untuk menebas orang-orang kafir, untuk memerangi orang-orang kafir. Maka ada sahabat yang kalau begitu saya ya Rasulullah. Dipanggil, dikasih ya. Jalannya lain loh. Kata Nabi, ini kalau enggak diperang haram itu begitu. Nah, karena dalam peperangan enggak apa-apa, biar musuh pada takut. Lo jalannya begitu Kak, perlu begitu. No. Tapi kalau enggak dalam perang, jalan yang begitu jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mau menunjukkan dirinya lebih hebat dari orang lain. Ini diantara maksiatnya kaki, jalan dengan gaya yang sombong. Wa fil Qamhin Nufus, dalam kitab Qamhin Nufus, qala Malikun bin Diyar, berkata Malik bin Dinar,
lil Mihlabi ibni Abi Sufrah Amir Basrah, kepada Al-Mihlab bin Abi Sufrah yang dia berposisi sebagai gubernur Basrah atau di Irak. Wa yadabakhtar fil athwabi khuyala'a irfa min thiyabik. Maka orang yang berjalan angkuh dengan menggunakan pakaian-pakaian para pembesar, angkatlah pakaianmu itu. Ini dikatakan oleh Malik bin Dinar. Faqala lahu al-Mihlab awama ta'rifuni. Maka Mihlab berkata, apakah engkau tidak mengenaliku wahai Malik? Qala bala. Oh iya, tentu saya kenal. Awaluka nutfatun madhiratun wa akhiruka jifatun qadiratun wa anta fima baina dalika tahmilul adirah. Kata Malik, saya tentu kenal kamu. Coba siapa saya Malik? Kamu itu awalnya mani. Enggak ngomong gubernur enggak. Coba saya siapa? Kan dia pakai baju yang kebesaran gubernur, maksudnya baju yang dibuat khusus untuk gubernur, dipakai itu dengan kayak orang sekarang pakai jengkol langsung. Orang pakai jengkol kan jalannya udah pakai bintang, jalannya begitu-begitu. Biar orang udah tahu bintangnya. Ini si Mihlab begitu pakai pakaian, kata Malik, angkat pakaiannya, angkat, jangan begitu. Apa ini nggak kenal saya Malik? Tahu, kamu siapa? Ente itu awalnya mani yang busuk lagi, nggak kamu terima mani itu. Mani busuk artinya orang dikasih nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau orang dikasih mani. Ente itu awalnya mani yang busuk dan akhirnya menjadi bangkai yang menjijikkan. Awalnya baunya nggak enak, akhirnya menjijikkan. Dan engkau sekarang ada di antara hal itu, yaitu awal dan akhir. Maka semata engkau selalu membawa kotoran. Awalnya mani, akhirnya bangkai. Lah sekarang kan saya bukan mani, bukan bangkai, iya, tapi di perut kamu tai isinya. Apa yang mau dibanggain dari kamu? Perut isinya tai begitu kok mau dibanggai. Jadi kita tuh nggak pernah bersih, maksudnya awalnya jelek, akhirnya jelek, tengah-tengahnya ya. Kalau kamu sadar itu, kamu nggak akan begitu jalannya, gitu loh. Kamu nggak inget itu, maka kamu jalannya jadi sombong. Ini diingatkan oleh Malik bin Dinar. Wa takhattir riqab. Kemudian maksiat kaki yang lainnya adalah melangkahi pundak-pundak. Ai riqabin nas illa litufjah illa lifurjati. Melangkahi pundak-pundaknya manusia, kecuali karena ada celah, duduknya rada renggang, kamu bisa lewat. Kalau rapet, kamu naiki pundaknya lewat, oh haram. Orang kalau sudah datangnya belakangan, jangan pengen belakang aja. Oh enggak, kan saya ustadz di belakang. Kamu ngeloncatin pundaknya orang jadinya haram. Pokoknya Jumatan sudah datang belakangan, pengennya iya banyak ya begitu. Hah? Kalau sekarang iya, karena jaraknya 2 meter kan. Lo mau ke depan langsung nggak apa-apa, nggak ngelewatin pundaknya orang. Kalau ya enggak, kalau pas dia ngelangkah itu bangun begitu loh, biar kecengkang gitu maksudnya.
Jadi dilarang melompati bahu-bahunya orang kecuali di antaranya ada celah. Qadai walau bila khalai, yaitu ada renggang walaupun tidak kosong. Walaupun bukan tempat kosong, maksudnya kalau kamu duduk nggak bisa, tapi kalau cuma lewat bisa. Nah, gitu. Kalau sekarang kan duduk juga bisa, nggak cuma lewat, tidur bisa ente, saking lebarnya jaraknya. Bi ayakuna bi haitsu law dakhala fihi lawasi'ahu, dengan sekiranya jikalau ia masuk di area renggang itu maka pasti dapat memuatnya. Renggang, kalau kamu masuk geser-geser pas gitu. Udah rapet banget, ente masih mau masuk aja. Nah, ini yang kadang ini diharamkan yang demikian. Wa qala Syekh Atiyah fal jam'u ghairu murad fayakrahu takhatti walau raqabatan wahidatan. Kata beliau apa? Adapun jamak lebih dari satu bahu bukan hal yang dimaksud dalam uraian di atas menurut Musannif, maka dimakruhkan melangkahi walaupun akan adanya cuman satu pundak. Artinya wal muradu, yang dimaksud dengan pundak, ma qaruba minar raqbati wa huwa al katifu, yaitu yang dekat dengan pundak, yaitu maksudnya leher. Di bahu yang dekat dengan pundak itu apa? Ya leher. Walaupun satu orang, kalau kamu loncatin orang itu ya nggak boleh gitu loh. Bukan berarti yang dimaksud harus orang banyak, apalagi wong satu aja kamu loncatin ya nggak boleh. Wong tempat lain ada, ini kok enggak mentang-mentang kamu tinggi namanya main ngelangkah aja di atas kepalanya orang ya nggak boleh. Jadi maksud nggak tergantung harus banyaknya orang terus kamu lewat, tapi walaupun sendiri. Wa huwa ayurfa'a rijlahu li'a'la mankibi wahidin ka'ayakuna jalisan bijanibil ha'id, yaitu melangkahi pundak, maksudnya adalah yaitu seorang mengangkat kakinya ke bagian atas bahu seseorang, seumpama keadaan orang itu yang melangkah itu sedang duduk di pinggir tembok. Wa amal mururu baina sufufi fala yadurru wala yukrahu. Adapun yang dimaksud melewati di antara barisan-barisan maka tidak berpengaruh pada, tidak membawa keadaan apa-apa dan tidak dimakruhkan menurut Syekh Atiyah. Ini pendapat lain ini. Wal mu'tamad, adapun ini pendapat yang mu'tamad, anna karohata takhattir riqabi karohatu tanzih. Maka pendapat yang mu'tamad yang paling kuat, sungguhnya makruh melangkahi pundak-pundak adalah makruh tanzih, yaitu makruh yang tidak sampai pada ketentuan diharamkan. Ini qala Syekh Atiyah. Wa nukila an sahibul uddah, dalam kitab al-uddah, anna takhattir riqab yaumal jum'ati saghiratun. Wa nukila an Abi Hamid at-tahrimuhu. Kata kitab, di dalam kitab al-uddah,
melangkahi pundak-pundak di hari Jumat adalah dosa kecil. Namun dikutip dalam kitab Imam Ghazali mengenai haram melangkahi pundak-pundak di hari Jumat. Jadi ada perbedaan ulama. Kata Imam Ghazali haram, nggak boleh. Kalau dalam kitab Al-Uddah dikatakan makruh, sama kayak Imam Atiyah mengatakan makruh. Ini perbedaannya ulama. Tapi yang dimaksud di sini adalah seseorang menaikkan kakinya ke atas melebihi dari pundaknya seseorang. Jadi kalau kata Imam Atiyah, yang haram itu bukan melangkahi kakinya, bukan melangkah di tengah-tengah shaf. Kalau kamu walaupun sendirian, kalau kamu letakkan kaki kamu naik ke atas, maka itu hukumnya haram. Kamu nyender di tembok, terus sebelah kamu ada orang, terus kaki kamu naikin sampai melebihi pundaknya seseorang, maka itu hukumnya haram. Itu gaya apa itu begitu? Kayak nyebelin Jadi kamunya duduk, sebelah kamu duduk, kaki kamu naikin ke tembok ke atas loh, sampai melebihin pundaknya seseorang. Ini yang dimaksud oleh musonif kata Syekh Atiyah. Tapi pendapat yang lain, orang yang melangkahi pundak itu, baik itu dalam keadaan Jumat, kata Imam Ghazali juga bagian perkara yang haram. Nah, kalau Jumat duduknya di mana? Ya belakang aja. Nanti kalau sudah pas bangun qomat, kalau kamu resep gitu maju ke depan. Tapi kalaupun mau mengambil pendapatnya dari kitab Al-Uddah, maka hukumnya itu hanya dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau Imam Atiyah mengatakan itu makruhnya makruh tanzih, makruh yang tidak sampai diharamkan. Wal muradu baina yadail musalli, kemudian lewat di hadapannya orang yang sholat. Fa yahrumu dzalika fa illam yajid al marru sabilan akhar, maka haram hal itu meskipun orang yang lewat itu tidak menemukan jalan lain. Idza kamulat syurutus sutroh, apabila telah sempurna syarat-syaratnya sutroh atau pembatas yang diletakkan di hadapannya seseorang. Orang kalau sholat itu disunahkan depannya ada pembatas biar orang itu enggak lewat. Kalau sudah ada pembatasnya dan pembatasnya memenuhi persyaratan, maka kalau ada orang lewat kamu boleh menahannya, gitu loh. Kamu enggak boleh, hukumnya haram kamu lewat depannya orang sholat. Kalau depannya ada sutroh. Kalau enggak ada sutroh gimana? Ya saya boleh lewat, nggak ada pembatasnya. Saya nggak tahu kalau kamu sholat. Tapi kalau sudah ada pembatasnya, maka nggak boleh seseorang itu melewatinya. Nah, sutroh itu ada batasannya. Apa yang bisa kita jadikan sebagai sutroh atau batasan untuk kita sholat. Fasutratu nahwu al-amud wal asa wasajadah wal khat alal ard. Yang namanya sutra itu apa? Seumpamanya tongkat kayu
tongkat atau kayu atau sajadah atau garis di atas tanah. Tongkat, kamu bawa tongkat, nah, kamu letakkan atau kamu berdirikan tongkat itu. Nah, kalau bisa, kalau di tanah nih nancepin. Kalau di masjid bawa tongkat nggak bisa nancep, bikin garis, nah, jadikan sebagai batasan. Kalau itu kamu lagi sholat, maka orang nggak bisa lewat. Jadi pertama bisa jadi apa? Yang pertama apa tadi? Tongkat atau kayu atau sejadah atau tembok. Yang paling enak tembok. Kalau sholat milih yang langsung tembok gitu loh. Atau tiang. Kalau ada tiang, kamu sholat, biar tiang jadi sutroh, kamu sholat di mananya? Hah? Belakang tiang? Nggak depannya nggak? Belakangnya kenapa? Biar orang nggak lewat gitu. Kalau biar orang nggak lewat, kamu sholatnya di sampingnya. Bukan di belakangnya, bukan. Di sampingnya tiang. Maka nggak ada orang mau lewat lagi. Kalau masih nyerempet, lu ngapain masih nyerempet juga? Ini tiang, kamu sholat di, bukan di sininya, bukan di sampingnya. Tembok, kamu cari mepet tembok sana, mepet tembok sana. Hingga orang nggak mungkin lagi lewat, gitu loh. Itu namanya persyaratannya sutroh. Kalau sudah begitu kok dilewatin, tonjok yang kenceng. Kalau kayak anak-anak sholat di sini kan masih bisa lewat. Nah, bukan lewatin depan ente. Iya, bukan di situ. Itu kan nggak tempat sujud. Lewatnya depannya sini. Seukuran sujud. Iya, seukuran sujud. Makanya kan kalau kamu gelar sejadah, bukan sejadah. Ukurannya sejadah. Kalau kamu gelar sejadah, maka itu jadi batasan itu. Itu wilayah saya, gitu loh. Kalau yang lewatnya melebihi dari sejadah Nggak apa-apa. Lagi kalau sono kan kamu juga nggak bisa nonjok, mau bagaimana, masa mau maju gimana nonjoknya? Pakai kaki gitu. Hah? Enggak. Batal juga. Nonjok nggak batal, kan cuma sekali. Batal bagaimana? Kalau cepat, nah gitu batal. Kalau sekali, bukan nyetop. Nyetop. Kalau maksa, tapi dikatakan kan boleh orang itu dipukul walaupun mati, kamu nggak salah. Tuh. Kenapa? Karena dia melanggar aturan, dia melakukan suatu keharuman, begitu loh. Saya cuma begini Pak, nggak sengaja jatuh mati, kamu nggak kena hukum. Lah masa nonjok sutroh kok mati, kan nggak pantas, maksudnya bukan adatnya. Kalau kamu tinju, tonjok, jatuh mati. Lah kalau sutroh kan pelan, gitu loh. Banyak kalau polisi masalah juga nih. Polisi apa juga salah kan pokoknya. Oh, polisi. Nggak nonjok aja salah, itu nggak polisi mah. Polisi mah. Terus wa syartuhu ayakuna irtifa'u nahwil udi wal asa thulusai dhira'i fa aksar. Batasannya sutroh seberapa? Batasannya sutroh itu adanya adalah ukuran tingginya semacam kayu atau tongkat itu 2/3 dhira' atau 40 cm, nah, segini. Makanya kalau sekarang kamu ke masjid-masjid ada dibikinin papan kecil, nah kalau depan kamu, nah, kamu salah. Khusus, tapi memang itu buat sutroh. Atau kalau kamu nggak ada ya tas kamu taruh depannya, batasan.
ya HP nggak mensyaratkan, artinya mendingan bikin garis kalau di tanah gitu loh. Kalau kamu dijubin di lantai di masjid ya nggak bisa bikin garis, kamu milih kayak cari sholat cari tempat yang kira-kira nggak ada orang lewat, jangan asal Allahu Akbar, nggak bisa. Nah kalau kamu nggak ada sutranya bagaimana? Orang lewat nggak apa-apa. Di masjid kan ada garis soft gitu. Ya itu cukup udah garis berarti kan? Iya. Orang sudah cukup, ada garis namanya. Nah nanti ada lagi kalau orang itu sholat, walaupun dia sholat orang boleh lewat di depannya begitu loh. Kayak apa? Sholatnya di pintu masuk. Ini udah Jumatannya belakangan, di pintu terlambat, masbuk lagi. Orang mau keluar nggak bisa kan? Ya lewat aja. Kenapa? Lu ngapain di sini sholatnya? Di jalan. Ini ada pembahasan tentang itu. Jadi sutroh yang disyaratkan minimnya 40 cm atau lebih tinggi, atau tongkat atau tiang. Yang paling aman ya tembok. Pertama tembok, kalau nggak ada tembok ya tiang, kalau ada tiang ya tongkat, kalau ada tongkat ya kayu, nggak ada kayu ya tas, nggak ada tas garis, sejadah. Nah, itu urutannya begitu tuh. Kalau kamu kok ada tiang, milih tiang kamu, jangan milih sejadah gitu loh. Jadi urutannya ada urutannya nih. Pertama tembok dulu, kok orang mau tembok udah habis pakai semua nih, nggak ada yang kosong. Ini milih tiang nggak ada, baru pakai tongkat nggak ada, sejadah. Bisa jadi bagian dari sutroh namanya. Nggak termasuk garis. Minimal tingginya 40. Boleh tanah Karbala 40 cm, bangun situ, kotakin 40 cm minimalnya. Kalau tanah Karbalanya 40 cm boleh. Tendang itu. Cuma buat jidat doang. Buat jidat doang. Iya. Wa kadza imtidadus sajadati wal khatti. Begitupun sepanjang 2/3 dhira atau lebih, atau ukuran sejadah atau garis. Wa ayyakuna baina dzalika wal musalli thalathatu adra'i fa aqall. Maka hendaknya keadaan panjang di antara pembatas dan orang yang sholat itu berjarak 3 dhira atau kurang. 3 dhira itu berarti kan 60 cm kali 3. 1 dhira itu 60 cm. Kalau 3 dhira berarti 180, berarti hampir 2 meter jaraknya segitu atau kurang. Kalau sudah kamu garis segitu, kamu nggak boleh lewat lagi tuh. Orang harus muter ke sana gitu loh. Nah di sini haram kamu lewat walaupun nggak ada jalan lain gitu loh. Karena kalau kamu paksain nggak boleh, asal satrohnya sudah memenuhi persyaratan. Nah, kadang orang nggak pakai satroh, maka kamu boleh lewat. Nunggu selesai sholat gitu ya. Ya? Nunggu selesai sholat. Karena dikatakan apa? Andai kamu tahu dosanya, itu kamu siap nunggu walaupun 40 tahun. Andai kamu tahu dosanya, kamu melewati itu, kamu siap nunggu di situ walaupun 40 tahun juga. Jangan terkena dosa. Dosanya ngelewatin itu maksudnya. Kayaknya enteng doang lewat, nggak apa-apa lewat aja, mau apa sih? Oh, ini maksudnya apa? Dosanya besar gitu loh maksudnya. Termasuk dosa besar. Jadi jangan gampang-gampang kita ngelewatin orang sholat. Nah, kalau ada orang sholat nggak pakai satroh, mamanya nggak pakai penutup, terus kita lewat diginiin,
Ya bagaimana? Wong ente nggak pakai satro ya saya nggak tahu gitu loh. Maka kamu kalau sudah beginiin ya kamu minggir aja. Walaupun dia nggak pakai satro, dia nggak ngerti, dikira kalau nggak pakai satro, yang boleh menghalang itu kalau kamu pakai satro, pakai penutup di depan kamu, pakai sitir namanya. Nah, ini harus diperhatiin kalau sholat usahakan bawa sejadah. Kalau sejadahnya gede gimana, Bib? Kalau sejadahnya gede, orang lain boleh menginjak sejadah kamu untuk sholat. Orang Jumat kadang kan orangnya kecil, sejadahnya gede. Soalnya gede lagi. Ini orang jaraknya kayak sekarang lah jadinya kan. Maka kalau begitu gimana hukumnya? Kamu boleh menginjak sejadahnya orang lain agar softnya jadi rapat. Jadi jangan terus gara-gara itu sejadahnya dia, saya pakai sejadah sendiri, nggak bisa. Itu yang begitu jadinya membuat soft itu jadi berjarak jauh. Kecuali sekarang al kepepet itu lain lagi itu namanya. Nah, kalau nggak gitu gimana? Nggak sholat. Ini mendingan begitu daripada nggak sholat. Ente mau rapet pulang. Ya sudah, saya tak sholat tapi walaupun jaraknya jauh. Karena soft yang jauh itu nggak menghilangkan jamaah, hanya menghilangkan pahala kesempurnaan soft, nggak menghilangkan pahala. Jadi di dalam sholat itu ada tiap-tiap gerakannya ada pahala. Kalau satu kamu hilangkan, pahala itu hilang, yang lainnya ya enggak. Gitu, jangan terus, oh kalau ini hilang itu hilang semua, enggak. Jangan dihilangkan semua. Ini urusan apa? Satroh. Ada nanti kalau saya sholat terus softnya depan kosong, saya di belakang, sebelah saya udah sholat, saya boleh maju nggak? Boleh maju nggak saya ngisi depan? Boleh. Iya boleh, karena kan softnya kosong. Kamu harus isi soft yang kosong. Kamu enggak. Kenapa? Di belakang tidak sah kalau depan belum penuh. Begitu loh. Maka kamu wajib lewat menuju situ. Kalau enggak gimana? Yang belakang rusak semua, nanti pahala softnya enggak ada. Begitu loh. Walaupun melewati depannya orang, karena ada kewajiban yang harus dipenuhi. Kalau saya nggak lewat, malah kamu nggak sah sholatnya, gitu loh. Dan kamu kok takbir duluan, soft depan masih kosong, kamu kok takbir, gimana sih? Kamu nggak boleh takbir harusnya. Orang itu nggak boleh takbir sebelum soft depan itu penuh. Kamu nggak boleh bikin soft sendiri, nggak boleh. Harus penuh dulu soft depan, baru bikin soft baru. Itu pun nanti ada aturannya. Kalau kamu bikin soft baru sendirian, yang depan kamu tarik, temenin dong 2 orang. Ini soft depan nih, imam, soft, 1 soft. Ente datang belakangan, sebelah mana ente? Tengah, sendirian. Makro, biar nggak makro gimana? Yang depannya tarik. Terus nggak mau dia. Dikira dia kalau saya mundur pahala saya hilang maksudnya. Pertamanya kan beda Pak. Hitung-hitungannya udah ke situ. Aneh sih. Jadi bolong di tengah yang depannya itu bolong. Apanya? Yang depan bolong bisa ngerapet. Artinya kalau nanti cuma nolongin biar dia nggak sendirian. Kalau umpamanya kok ada orang yang masuk lagi, mau kembali lagi gitu, biar sampai soft depan lagi. Yang penting ini soft kamu itu kalau sendirian itu dimakruhkan. Kamu disunahkannya kalau bikin soft ya harus ada kawannya. Makanya ngambil yang pojok, ngambil yang mana biar jadi teman kamu. Nah, kalau cara yang begini sudah nggak ada orang bisa, udah nggak ada orang praktek. Lah iya, orang seringan paling nungguin yang belakang. Kalau enggak ya masuk sendirian nggak apa-apa, udah masuk aja.
Tungguin biar bareng. Itu nanti ada di dalam bab makmum sholat itu berjamaah. Jadi aturannya sebagai makmum, kamu di mana saja posisinya, harus bagaimana gitu loh. Ada di situ nanti. Terus wa maddur rijli ila syai'in minal muskhafi, dan menjulurkan kaki kepada syai' minal mushaf, sesuatu dari mushaf, au kutubil ilmi kama hakahu al-mudabihi anil ulama, atau menjulurkan kakinya kepada kitab-kitabnya ulama sebagaimana kata Syekh Al-Mudabihi menceritakannya dari para ulama. Kalau kamu kok depan kamu ada Quran, depan kamu ada kitabnya ulama, kakinya jangan ke situ, ke arah lain gitu loh. Jangan menjulur ke arah Qurannya. Kamu taruh Quran di atas meja, atau kamu taruh kursi begini, terus kamu duduk ya ke arah lain kakinya nyelonjornya, jangan ke arahnya Quran. Atau ada kitab di situ, kamu jangan ngelonjor kakinya ke sono, dibalik ke sono ngelonjornya gitu. Jadi kakinya jangan ngelonjor ke arah Quran. Ini bagian dari juga maksiatnya kaki. Kalau yang dipokokkan ya Al-Quran, tapi kata Syekh Al-Mudabihi, ulama menceritakan juga termasuk kitabnya para ulama, karena hormat kepada kitabnya para ulama. Idza kanat ghaira murtafi, apabila keberadaan mushaf itu atau kitab-kitab itu tidak tinggi, maksudnya meja begini. Tapi kalau di atas tinggi lain lagi, di atas rak kan ada lemari apa tertutup lain lagi. Tapi kalau sudah habis kamu baca, kamu taruh di kursi, di meja tempat kamu baca, jangan nyelonjornya ke arah itu, nyelonjor ke arah yang lain. Wa yusanu al-qiyamul mushafi wa yusanu bibuh wa ja'alahu 'alal kursi wa takbiluhu hakahu al-mudabihi anil ulama. Dan disunahkan berdiri karena mushaf dibawa melewatinya, dan disunahkan memberikan minyak wangi dan menempatkannya di atas kursi atau meja atau sebagainya dan menciumnya. Artinya orang yang sampai kepada melihat Quran yang demikian maka disunahkan berdiri karena mushaf. Kemudian dia bawa, diletakkan ke tempat yang tinggi, dan disunahkan memberikannya minyak, menciumnya, kemudian tempatkan di tempat yang mulia. Kalau kamu kok lihat Quran di bawah, tempat yang rendah, maka diperintahkan untuk memuliakan Quran. Di Quran sampai dikatakan siapa yang mengangkat Al-Quran dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, maka Allah akan mengangkat derajatnya, karena dia memuliakan apa yang menjadi ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa kullu masyin ila muharramin, kemudian termasuk maksiat kaki pula berjalan kepada sesuatu yang haram. Kal masyi ila babi sultan zalimin, berjalan kepada sesuatu yang haram seperti berjalan ke pintu-pintu penguasa yang zalim.
sengaja nggak diundang mendatangi pemerintah yang zalim, bukan untuk ngasih nasihat, maka ini perjalanan yang haram. Fa innahu tawadhu wa ikramun lahu wa taktsirun lisawadihi wa i'anatun lahu ala dzulmih. Karena sungguhnya hal itu merupakan sikap rendah hati dan memuliakan kepadanya dan memperbanyak pengikutnya dan membuat dirinya dan membantu sultan dalam kedzaliman. Kalau ada kok ulama atau seorang yang berjalan mendekati penguasa-penguasa zalim, maka dia menjadi orang yang dianggap merendahkan diri atau memuliakan kepada orang yang zalim, kemudian dianggap memperbanyak pengikutnya, dan ini hukumnya haram. Fa in kana dalika lisababi talabi malihi fa huwa sa'yun ila haram. Lalu jika keadaan berjalan kepada penguasa itu karena sebab meminta hartanya, maka hal itu adalah jalan pada sesuatu yang haram. Namanya mau bagi-bagi fulus, terus kamu datangi. Beda kalau bagi bansos. Kalau bansos memang jatahnya rakyat, haknya rakyat. Nah, iya, ente bansos kan dianterin biasanya. Ini ente sengaja datang ke kantornya. Ngapain kamu sini? Cari yang dikorupsi Pak itu. Sisanya belum dianterin gitu. Nanti kamu mengambil hak kamu. Bukan mau minta japrem, bukan. Artinya japrem itu jatah lain dari yang menjadi hak kamu. Maka ini hukumnya haram. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a li ghaniyin salihin li ghinahu dhahaba thulutsu dinih. Barang siapa bersikap tawadhu, artinya rendah hati, mau mendatangi seseorang kepada orang kaya, yang soleh, karena kekayaannya maka hilanglah hartanya. Ini orang kaya soleh, nggak cuma kaya doang, kaya. Kamu datang karena kekayaannya, maka hilang 2/3 iman. Beda kalau kamu datang karena solehnya, maka tunduknya kamu atau hormatnya kamu nggak menjadi haramnya, justru kamu mendapatkan pahala karena hormat kepada orang soleh. Wa hadza ghaniyun soleh fama dhannuka bi ghaniyid dhalim. Hadisnya mengatakan ghani yang soleh saja kamu datangi haram, apalagi ghani yang zalim. Kama abadahu Al-Ghazali, sebagaimana diceritakan dalam kitab Imam Al-Ghazali. Wa qala Abdul Wahhab bin Ahmad, qala sallallahu alaihi wasallam, katsara sawada qaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang memperbanyak rakyat pengikut suatu kaum, maka dia bagian dari kelompok mereka. Artinya kalau kamu mendatanginya karena mau memperbanyak, mau jadi pengikutnya, berarti kamu memperbanyak kelompoknya orang zalim, hukumnya haram. Jalannya saja kamu ke sana hukumnya haram. Ini sekarang yang kelihatan. Jadi kamu tinggal pilih mau jalan ke arah mana, begitu loh. Kamu kok mau jalannya ke arah mendukung pemerintah yang zalim, maka jalannya hukumnya haram. Kamu
tunduk kepada orang kaya, jangan yang dolim, yang soleh aja. Ada orang kaya lewat, kamu, oh Pak, kenapa? Kaya. Kalau nggak begini ntar nggak ada ansop. Ini begininya, ini hukumnya haram. Apalagi kepada ghani yang dolim, ya. Ada orang kaya yang dolim, ada penguasa yang dolim. Ketika kita mendukung, mendatanginya, bertujuan untuk memperbanyak pengikutnya, maka hukumnya haram. Ini sekarang ini yang kelihatan, tinggal kita mau pilih, mau berposisi di mana. Rawahu Abu Ya'la wa ghairuhu, riwayat dari Imam Abu Ya'la. Wa takhallufi an wajibin. Kemudian maksiat yang berikutnya dari maksiat kaki adalah berjalan melanggar kepada perkara yang wajib, ka sholatil jum'ati wal jama'ati wa talabil ilmi wajib. Berjalan meninggalkan kewajiban, seperti berjalan mau menghindari sholat Jumat, atau berjalan mau menghindari sholat berjamaah, atau berjalan mau menghindari ilmu yang wajib dipelajari. Majelis taklim ada pelajarannya, pas waktunya kamu jalan. Kenapa? Sebentar Pak, lagi ini jalannya menghindar, itu hukumnya haram. Atau sholat Jumat sengaja kamu menghindar, nggak Jumatan, pergi kemana, hukumnya haram. Atau sholat jamaah, kan yang namanya musafir itu nggak wajib Jumatan. Kalau kamu kok sengaja bermusafir untuk menghindar Jumatan, hukumnya haram. Di Jumat sekarang kamu di sini, Jumat depan kamu di kota lain, pas Jumat depan kota lain lagi, kota lain. Tiap Jumat nggak Jumatan, terus kenapa? Kan gue musafir. Oh, sengaja menghindar Jumatan, atau sengaja menghindar sholat jamaah, maka jalan untuk menghindarinya itu juga bagian dari suatu kemaksiatan. Ini beberapa maksiat-maksiat kaki yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah sebagai peringatan kepada kita agar kita menjaga seluruh jasad-jasad kita. Karena ada satu riwayat, ketika seseorang itu mati, maka malaikat itu mengontrol seluruh tubuhnya. Dilihat matanya ada pahalanya enggak, tangannya ada pahalanya enggak, kakinya ada pahalanya enggak. Kalau ada pahalanya bagaimana? Dihitung, nanti akan jadi sebabnya dia masuk surga. Kalau enggak ada pahalanya bagaimana? Ya neraka. Makanya suatu hari ada seorang mati, dikontrol sama malaikat, dicek matanya, dilihat isinya belek doang, Sur. Masuk ke hidung isinya upil, masuk ke kuping congek isinya. Nggak ada pahala dengerin Quran, pahala. Artinya di akhir hayatnya, di masa-masa dia mati itu nggak nampak ada amal di situ, nggak tertinggal amal dari kuping, amal dari mata, amal dari hidung, amal dari kaki, nggak terlihat. Ketika dia lihat lidahnya masih nempel ke atas. Kata malaikat, wah surga ini. Kenapa? Lidahnya nempel ke atas, tandanya lagi ngucapin la ilaha mati gitu loh. Mati. Kan masih ke atas lidahnya, oh surga. Lidahnya dipakai untuk zikir gitu loh. Jadi malaikat tahu bekas-bekasnya. Kayak sekarang ditembak, dibacok, itu dokter tahu, oh ini ditembak, oh ini ditusuk,
oh ini sudah berapa hari, oh ini berapa hari. Dokter tahu, malaikat juga tahu loh. Kira malaikat bukan forensik, tahu. Tapi forensiknya amal suhur lain. Dicek ini waktu mati apa amal terakhir yang dikerjakan. Oh kok amalnya kok ada di tubuhnya yang kelihatan punya amal. Oh sampai dikontrol ke hatinya, ada nggak di hatinya ucapan apa begitu loh. Oh nggak ada semua, ya sudah neraka sudah, game sudah nih. Nggak ada satupun yang ingat kepada Allah, maka game sudah. Mati lisan nggak zikir, hati nggak zikir, mata nggak ada zikirnya, ya sudah neraka. Walaupun mau ngincipin doang atau apa, neraka dulu yang penting ini. Nanti ada ampunan, nanti ada diangkat setelahnya. Jadi kalau ada bagian tubuh kita yang masih beramal, maka ini jadi perhitungan untuk keselamatan kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah bisa menjaga seluruh a'dha, seluruh anggota-anggota tubuh kita pakai untuk beramal yang baik kepada Allah, untuk taat kepada Allah, dan kita berharap mudah-mudahan semua amal kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amal yang mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya minta satu lagi Fatihah untuk kesehatan badan imam besar kita Habib Rizik Syihab. Mudah-mudahan oleh Allah dikuatkan badannya, disehatkan, dan juga dijadikan terus bisa memimpin kita, memberikan nasihat-nasihat kepada kita, juga kepada semua orang-orang yang dizalimi, yang ada di dalam bahaya, dalam kesusahan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan semuanya diringankan oleh Allah, dimudahkan urusannya, dilancarkan semua urusannya. Ala hadiniyah wala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي فضلا وجودا منا بالمصطفى رسولنا ضب كل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضعف صحبي والحمد لله البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.